Yo halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga Baby Dogecoin untuk hari ini. Untuk hari ini harganya di kepala 14 dan cukup menarik juga. Untuk Baby Doge ini tidak mau dump ya, masih menempel di bawah garis biru ini, garis area EMA 50 ini ya guys ya, masih menempel tapi di bawahnya, bukan di atas, dan masih mempertahankan harganya dan tidak mau juga menyentuh area kepala 13-14 ini, walaupun 1, 2, 3 ya, 3 candle ini menyentuh tapi shadow ya itu guys, dan sekarang masih bertahan di area EMA 50 tapi di bawahnya ya, belum di atasnya bertahannya, masih di bawah. Nah ini cukup menarik juga ya karena Baby Doge bisa bertahan sejauh ini ya, beberapa hari ini ya, ini sudah beberapa hari sideways ya, sudah bertahan. Dan ini kalau misalkan seperti yang saya bilang dari dulu, kalau misalkan ada sideways itu ya, harganya sideways untuk beberapa hari atau 1 minggu atau beberapa minggu, itu akan ada momentum yang sangat kuat, entah itu pump ataupun dump ya. Ya pokoknya bukan pump jauh lah atau dump jauh, pokoknya harganya bakal cukup kuat untuk naik atau cukup kuat untuk turunnya ya. Nanti tergantung menang seller atau buyernya. Dan di sini kalau diperhatikan EMA 50 makin menaik ya guys ya, dan EMA 200 makin turun. Kalau ini sudah bull cross, tandanya harganya akan naik ya. Kalau misalkan tidak bull cross ya, seperti ini terus dan seller masuk cukup banyak lalu breakdown, artinya dump. Nah itu aja sih guys. Dan untuk hari ini karena sideways, untuk pembahasannya seperti yang kemarin ya, paling tidak kalau misalkan mau breakout ke atas, paling tidak harus mencapai EMA 200 ini dulu ya. Kalau sudah tercapai, ditembus ke atas, harus bertahan ya, beberapa candle harus bertahan, lalu next target di kepala 16 ini atau di area abu-abu ini ya guys ya, itu next targetnya kalau misalkan mau breakout. Yang pertama harus EMA 200 ini harus ditembus ya. Nah kalau untuk misalkan dump ya, breakout ini kan sudah ditembus support awalnya ya guys ya, support awalnya itu di garis biru EMA 50 dan ini sudah ditembus ke bawah dan sekarang masih bertahan di bawah EMA 50, yang artinya satu support sudah ditembus, support cukup kuat di time frame 4 jam itu sudah ditembus, dan artinya bakal menuju ke area kepala 13 dan kepala 12. Nah ini support 1 dan 2. Nah itu yang cukup paling kuat sih guys. Dan ini juga bisa dibilang bukan support aja ya guys ya, ini bisa area apa seperti order block ya, order block keduanya ya itu guys. Dan kemungkinan bakal terisi ataupun menyentuh harga di sebelah sini ya. Ya itu aja sih guys. Dan kalau kita lihat ini kan di time frame 4 jam ya. Kalau 4 jam kan nggak begitu jelas kalau untuk token-token seperti ini ya. Kita lihat di time frame harian ya. Kalau di time frame harian ini turun terus ya, terus 1, 2, 3 candle ini buyer dan sellernya itu tidak cukup kuat ya, 3 candle ini. Nah 3 candle ini ya, buyer masuk juga tidak kuat, seller masuk juga tidak kuat, yang artinya saya katakan itu sideways 3 hari ini ya, di area ini aja. Dan itu cukup aman kalau misalkan sideways itu aman ya. Kalau misalkan mau scalping, kalian bisa taruh stop lossnya di area support, bawah support sedikit. Kalau misalkan TP ya di area resisten. Nah kalau untuk di time frame harian ini, di time frame daily ini EMA 50 sudah menunjukkan turun dan kemarin sudah tersentuh ya
tersentuh dua candle ini dan terreject satu candle cukup besar tailnya di atas, di reject dan tidak mampu membreakout EMA 50 yang artinya masih turun. Dan target misalkan mau ke atas, targetnya ya harus ditembus dulu EMA 50 ya. Ya paling tidak di kepala 17 atau 16 ya, 16 ke atas lah. Itu harus ditembus dulu untuk mencapai next target berikutnya. Itu aja sih guys. Dan untuk titik supportnya seperti yang tadi, kalau misalkan time frame daily ini terlalu dekat titik supportnya. Kalau time frame daily kita ambil aja di kepala 888 atau di kepala 6. Ini titik supportnya cukup jauh sekali ya, titik supportnya itu jauh. Ya, kalau untuk resisten kita ambil di sini aja. Kita ambil di EMA 50 aja ya, paling dekat. Itu aja sih. Di time frame daily seperti ini, kalau candlenya kita zoom out ya, kalau kita zoom out seperti ini sudah termasuk bottom ya, tapi belum bottom banget ya. Kalau misalkan bottom banget itu di kepala sekitar kepala berapa nih, 4 itu paling bottom ya, kepala 4 itu di exchanger OKEK itu paling bottom ya. Kalau di DEX ada lagi bisa menambah zero, paling bottom ya itu. Kalau di DEX ya guys ya, seperti di Pancake Swap ya itu. Nah, untuk di time frame mingguan, kalau kita lihat di time frame mingguan, nah di time frame mingguan yang saya harapkan kemarin itu candlenya hijau ya, paling tidak 2 candle hijau, dan ternyata cuma 1 candle aja yang hijau. Dan ini sudah closing candle yang kedua, yang di sini candlenya merah guys. Saya kira itu muncul shadow seperti ini ya. Nah, kalau misalkan seperti ini cukup bagus tandanya, dan ternyata tidak, closingnya merah. Apakah nanti candle berikutnya di minggu ini bakal merah juga? Kalaupun merah ya sudah, kita terima aja, harganya bakal bottom lagi. Paling tidak menuju ke kepala 4 gitu ya. Kalaupun candle ini merah. Tapi bagus sih kalau misalkan bisa menyentuh bottom ya, bagus, bisa kalian bisa buy asalkan tokennya, projectnya jalan terus, itu cukup bagus untuk di buy kalau untuk bottom itu ya. Paling tidak aman lah, kalau bottom rugi nggak begitu dalam lah ya. Kalau cuan cukup banyak sekali ini ya, berapa kali lipat nih, bisa 10 kali lipat ya kalau sudah di kepala 4. Nah itu guys, keuntungannya beli di bottom ya. Misalkan kalian beli di sini, sudah beli di sini ya, terserah kalian. Kalian mau apakan? Mau cut loss atau mau tunggu naik ya. Tapi pasti naik sih, entah nanti di harga berapa, pasti ada pantulan sih. Biasanya kalau candle itu ada shadow-nya ya, seperti ini. Shadow ini ada pantulan juga, walaupun candlenya merah. Ini juga ada pantulan, ini juga ada pantulan. Ini juga, walaupun candle merah dan ini candle hijau. Ini juga ada shadow-nya. Nah, dan di sini belum ada kenaikan di minggu ini, karena ini adalah hari pertama ya. Hari pertama di minggu berikutnya. Jadi belum harganya belum ada pantulan ke atas. Biasanya ada pantulan ke atas dan membentuk shadow gitu. Ya. Kalaupun tidak membentuk shadow itu malah bahaya sekali ya. Harganya bakal turun karena bayarnya kalah dengan seller. Cukup banyak sellernya, itu aja sih. Di time frame mingguan seperti ini, coba kita cek di time frame bulanan ya guys ya. Kita belum pernah cek time frame bulanan. Nah, di time frame bulanan ini 1-2 candle ini dan 1 candle belum closing. Mungkin berapa hari lagi nih closing ya? Berapa hari lagi? 3 hari lagi ya? Atau 2 hari lagi? 3 hari lagi lah. Itu sudah membentuk candlenya ya. Kalau untuk di time frame bulanan ini cukup bagus. Ya, kalau misalkan closingnya seperti ini ya, kalau closingnya seperti ini cukup bagus sih, karena shadow-nya cukup panjang sekali ya, ada perlawanan buyer. Seperti di sini ya, di sini. Ya, walaupun di sini ini bakal turun lagi ya, tapi turunnya tidak begitu jauh dengan titik bottomnya di sini. Mungkin kalau misalkan ini turun lagi ya, turunnya di sini, gitu guys. Tapi kalau candlenya seperti ini, closingnya seperti ini dan hijau ya, sudah berarti seperti ini ya. Gitu aja sih guys. Kalau misalkan turun seperti ini, kalau naik seperti ini.
Ya kalian bisa melihat aja, melihat candle itu di time frame 1 jam, 2 jam, 4 jam. Kalian lihat semua candlenya, nggak usah pusing-pusing analisa bagaimana ya. Kalian lihat, amati aja seperti candle-candle sebelumnya itu bagaimana ya. Itu. Dan kalian lihat juga pergerakan BTC itu sih guys. Kita kembali ke time frame 4 jam. Oh ya, kita lihat time frame yang lebih kecil aja, yang 1 jam. Coba. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ini sudah dead cross ya. EMA 50 dan EMA 200 sudah dead cross, yang artinya bakal turun, tapi EMA 50 mencoba untuk naik. Ya, untuk naik mau bull cross lagi ya. Ini tunggu aja nanti di time frame 1 jam ya. Mungkin besok kalian nonton sudah harganya sudah berubah, dan mungkin saja ini EMA 50 dan 200 sudah berubah juga ya. Itu. Nah, cukup sampai di sini dulu aja guys videonya. Pokoknya ranknya antara di kepala 12 sampai kepala 17 ya. Ini mainnya cukup lumayan aman ya, lumayan, misalkan rugi nggak terlalu jauh, kalau profit ya cukup walaupun beberapa persen. Itu aja guys, silahkan kalian scalpingan aja. Yang mau hold ya sudah, monggo hold aja, silahkan, terserah. Kalau mau CL terserah kalian CL. Yang paling penting BTC itu kalau naik sepertinya bukan tahun ini ya, harus sabar ya. Mungkin akhir tahun bisa naik ya. Kalian coba zoom out di time frame sebelumnya, akhir tahun itu pasti naik, entah bulan November atau Desember ya, pasti dinaikkan dulu lalu didam. Itu permainannya kayak gitu, seperti zaman dulu juga kayak gitu ya. Nah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye.